Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bersua dalam suasana kultum di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan materi kultum pada kesempatan kali ini, izinkan saya mendoakan untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada, semoga ibadah puasa kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tema kultum yang akan kita bahas adalah tentang kualitas kebaikan yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang aktivitas kebaikan tentu adalah merupakan suatu perintah yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai ayat di dalam kitab suci Al-Quran, yang tentunya perintah-perintah Allah untuk melaksanakan kebaikan menjadi keharusan bagi kita untuk menjalankannya dalam kehidupan keseharian kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita berpikir bahwa kebaikan yang harus kita lakukan adalah suatu kebaikan yang bernilai luar biasa, atau suatu kebaikan yang sangat besar menurut pandangan kita. Padahal belum tentu seperti yang kita bayangkan. Artinya kebaikan yang dilakukan oleh siapapun ketika dilandasi dan didasari oleh keikhlasan yang luar biasa, Pak, insya Allah akan diberikan penghargaan yang juga jauh lebih luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadir wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kaitan ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Yang hadis ini berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shaukin ala tariq fa akhadha syakarallahu lahu faghfara. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ini sangatlah dapat kita pahami bahwa kualitas kebaikan, parameternya, ukurannya bukanlah seberapa besar kebaikan yang sudah kita lakukan, akan tetapi seberapa ikhlas kita melakukan kebaikan tersebut. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa ketika ada seseorang yang sedang berjalan di satu tempat, kemudian di dalam perjalanannya dia menemukan sebuah ranting di jalan, dan ranting itu, sekecil apapun ranting di jalan itu, yang sekiranya itu akan mengganggu para pejalan kaki atau orang yang lewat di jalan itu, dan kemudian kita mengambilnya dan memindahkannya ke tempat yang lain, sehingga para pejalan tidak lagi terganggu dengan adanya ranting tersebut. Dan ketika itu kita lakukan dengan begitu ikhlas, maka bagaimana dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul tadi, Allah akan sangat berterima kasih dan Allah akan mengampuni orang yang melakukan hal tersebut. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini sekiranya dapat kita pahami bahwa kadar keikhlasanlah yang menjadi ukuran utama seberapa
aktivitas kita, kegiatan kebaikan kita betul-betul dinilai berkualitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya ingin mengajak pertama kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah jangan pernah menunda untuk melakukan satu hal kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Marilah kita senantiasa landasi dengan keikhlasan, sehingga kebaikan yang kita lakukan betul-betul akan mendapatkan nilai, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir kultum ini yang ingin saya sampaikan, marilah jangan pernah kita berhenti dalam keseharian kita untuk senantiasa selalu berbuat kebaikan dan selalu berbuat kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.